Hai guys, masih bersama aku di sini ya. Dalam video ini kita akan react perihal suku Bugis nih yang datang ke Malaysia. Di sini dari channel YouTube Ripaldo Hussein. Ntar teman-teman boleh dicek video aslinya dan jangan lupa berikan like, comment, share dan subscribe-nya ya. Oke? Oke, lanjut nih guys. Suku Bugis banyak di Malaysia karena sejarah migrasi dan perdagangan maritim mereka yang panjang. Mereka dikenal sebagai pedagang dan pelaut, sehingga banyak yang berimigrasi ke Semenanjung Melayu untuk mencari nafkah dan terlibat dalam perdagangan maritim gitu. Sebenarnya ada beberapa alasan utama mengapa suku Bugis banyak di Malaysia, tapi kita lihat dulu nih videonya guys. Di sini ada judulnya Fakta Sejarah Alasan Mengapa Banyak Orang Bugis di Malaysia gitu. Oke, dari Ripaldo Hussein ya. Suku Bugis adalah salah satu kelompok etnis yang berasal dari Sulawesi Selatan, Indonesia. Sulawesi Selatan, Mereka dikenal sebagai pelaut ulung, pedagang tangguh, dan pejuang pemberani. Sejak ratusan tahun lalu, mereka telah merantau ke berbagai penjuru Nusantara, termasuk Malaysia. Perjalanan mereka ke Malaysia dimulai sejak abad ke-17, ketika konflik antar kerajaan di Sulawesi Selatan memaksa banyak bangsawan dan pejuang Bugis mencari perlindungan di negeri lain. Perang antar kerajaan seperti Kerajaan Goa dan Bon memaksa banyak orang Bugis untuk meninggalkan kampung halaman mereka demi mencari kehidupan yang lebih baik. Sebagian besar dari mereka menetap di wilayah Johor, Selangor, dan Riau yang pada saat itu merupakan pusat perdagangan dan politik penting di kawasan Melayu. Pada abad ke-18, Kesultanan Johor dan Riau mulai merekrut orang Bugis sebagai sekutu dalam menghadapi ancaman Belanda dan kelompok saingan lainnya, membuat mereka semakin terlibat dalam politik kerajaan Melayu. Orang Bugis yang terkenal dengan keberanian dan keterampilan militernya menjadi kekuatan yang diperhitungkan. Mereka tidak hanya menjadi tentara bayaran, tetapi juga penasihat politik dan akhirnya memperoleh kedudukan penting dalam pemerintahan kerajaan. Salah satu peristiwa penting yang memperkuat pengaruh Bugis adalah ketika mereka membantu Kesultanan Johor dalam menghadapi ancaman dari bangsa Eropa dan internal kerajaan. Berkat strategi perang yang cerdas dan keberanian mereka, orang Bugis berhasil mendapatkan tempat di dalam struktur kerajaan dan bahkan menikahi bangsawan Melayu untuk memperkuat posisi mereka. Memasuki abad ke-19, orang Bugis semakin mengukuhkan peran mereka, terutama di Selangor dan Riau. Tidak hanya sebagai pelaut dan pedagang, tetapi juga sebagai pemimpin politik. Kesultanan Selangor misalnya didirikan oleh seorang bangsawan Bugis, yaitu Raja Lumu, yang kemudian menjadi Sultan Selangor pertama. Hal ini menunjukkan betapa besarnya pengaruh Bugis dalam perkembangan politik di Malaysia. Selain itu, perdagangan semakin berkembang, dan orang Bugis yang memiliki jaringan perdagangan luas memanfaatkan keahlian mereka untuk berdagang hasil bumi, rempah-rempah, serta barang-barang lainnya dengan pedagang dari berbagai belahan dunia. Hingga abad ke-20, banyak keturunan Bugis yang telah berasimilasi dengan masyarakat Melayu, namun tetap mempertahankan identitas budaya mereka. Meskipun mereka telah menyatu dengan budaya Melayu, jejak budaya Bugis masih dapat ditemukan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti bahasa, adat istiadat, dan sistem sosial. Bahkan hingga saat ini, banyak keturunan Bugis yang bangga dengan akar budaya mereka dan masih mempertahankan tradisi nenek moyang mereka, seperti penggunaan bahasa Bugis dalam percakapan sehari-hari, adat pernikahan yang khas, dan upacara-upacara tradisional lainnya. Banyak tokoh Bugis yang meninggalkan jejak dalam sejarah Malaysia, seperti Daeng Perani, Daeng Marewah, Daeng Menambun, Daeng Kemasi, dan Daeng Cela yang menjadi pemimpin militer dan penasihat penting dalam Kesultanan Johor dan Riau. Mereka berperan besar dalam membantu kerajaan mempertahankan wilayah mereka dari ancaman luar dan dalam. Sultan Abdul Samad, salah satu Sultan Selangor yang paling berpengaruh, juga memiliki darah Bugis dan memerintah pada akhir abad ke-19. Selain itu, ada Raja Haji Fisabilillah yang terkenal sebagai pejuang gagah berani yang memimpin perlawanan terhadap Belanda dalam mempertahankan Riau. Bahkan, mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, memiliki keturunan Bugis yang menunjukkan bahwa pengaruh Bugis masih terasa hingga saat ini dalam berbagai bidang, termasuk politik. Orang Bugis di Malaysia tidak hanya dikenal sebagai pelaut dan pedagang, tetapi juga sebagai pemimpin dan pejuang.
Banyak di antara mereka yang sukses dalam dunia bisnis, politik, dan militer. Dalam sektor ekonomi, mereka banyak terlibat dalam perdagangan hasil bumi dan perikanan. Beberapa di antaranya menjadi saudagar kaya yang memiliki pengaruh besar dalam perdagangan internasional. Selain itu, mereka juga dikenal sebagai pemilik tanah dan pengusaha sukses yang mengembangkan berbagai sektor ekonomi, dari perkebunan hingga industri modern. Di bidang politik, banyak pemimpin di Malaysia berasal dari keturunan Bugis dan memainkan peran penting dalam pemerintahan, mulai dari tingkat daerah hingga nasional. Beberapa di antara mereka bahkan berhasil menjadi tokoh penting dalam pergerakan politik Malaysia. Ini sama Bugis nih, boleh cakap Bugis juga di speaker. Ya, boleh speaker, tapi boleh tak dengan izin. Speaker tak bagi laluan. Bugis Tawau, Johor, saya Bugis Tawau. Tak sama. Tak sama. Itu Bugis Enrekan, saya Bugis Bone. Selain dalam dunia ekonomi dan politik, orang Bugis juga menjaga tradisi dan budaya mereka. Mereka masih mempertahankan bahasa Bugis yang digunakan di beberapa komunitas, adat istiadat seperti ritual pernikahan dan sistem sosial Bugis, serta festival budaya yang diadakan untuk merayakan warisan leluhur mereka. Festival-festival ini biasanya menampilkan tarian, musik, dan berbagai seni tradisional Bugis yang masih dijaga hingga kini. Selain itu, hubungan erat antara Malaysia dan Indonesia juga turut diperkuat oleh keberadaan orang Bugis yang menjaga persaudaraan lintas negara. Mereka tetap menjalin komunikasi dengan sanak saudara di Sulawesi Selatan dan seringkali kembali ke tanah leluhur mereka untuk mempererat hubungan kekeluargaan. Keberadaan orang Bugis di Malaysia adalah hasil dari perjalanan panjang yang penuh tantangan dan perjuangan. Dari sekadar perantau, mereka berkembang menjadi tokoh penting dalam ekonomi, politik, dan budaya Malaysia. Hingga hari ini, semangat dan keberanian orang Bugis masih menjadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat Malaysia. Jadi, kalau kamu bertemu seseorang di Malaysia yang mengaku keturunan Bugis, jangan heran. Mereka adalah bagian dari sejarah yang panjang dan luar biasa yang terus hidup dan berkembang di tanah rantau. Betul. Ya, jadi sebenarnya Indonesia, Malaysia itu negara, selain negara bertetanggaan, juga suku-suku yang ada di Indonesia itu juga banyak yang migrasi ke Malaysia gitu guys. Kita lihat mantan Perdana Menteri Malaysia itu juga suku Bugis dan juga pejabat-pejabat lainnya guys. Wah, ini luar biasa ya, suku Bugis yang ada di Malaysia gitu. Mereka sudah pernah menjadi pemimpin di Malaysia gitu. Buat netizen, baik itu netizen Malaysia maupun Indonesia, kita lihat betapa akrabnya Indonesia dan Malaysia. Ini ada suku Bugis di Malaysia dan ada juga suku Bugis yang ada di Indonesia gitu. Kita ini saudara guys. Kalau kita lihat di media sosial, wah parah banget ya kan, hinaan antara negara bertetanggaan ini sering merendahkan ataupun menghina orang Indonesia. Karena mungkin mereka itu merasa paling kaya ya di negara mereka gitu. Jadi makanya mereka itu terlalu sering ya merendahkan orang Indonesia. Orang Indonesia yang beginilah, yang begitulah kata mereka. Kalau kita lihat di media sosial guys, makanya orang-orang Indonesia nggak mau diam kalau negaranya ataupun orang-orangnya direndahkan oleh orang lain. Makanya orang Indonesia membalas argumentasi netizen Malaysia tersebut gitu sebenarnya. Makanya Indonesia dan Malaysia netizennya itu jaranglah akur kalau di media sosial. Selalu ada saja isu yang mau diangkat untuk menjadi perdebatan di media sosial. Terlebih lagi ya, banyak konten kreator yang berasal dari Indonesia yang sering menjelek-jelekkan Indonesia ini ke Malaysia. Ya, tapi anehnya ya, kenapalah ya orang Malaysia itu percaya kepada konten-konten kreator tersebut yang sering merendahkan negaranya sendiri gitu. Negaranya sendiri ya rendahkan, apalagi negara lain. Ini mereka masih memuja-muji negara kalian lah, karena mereka ingin mendapatkan uang dari puja-puji mereka kepada kalian. Dia lahir di Indonesia, bahkan besar di Indonesia gitu. Tapi yang ia hina, yang ia rendahkan, yang ia ejek itu Indonesia. Bahkan orang-orang Indonesia, seolah-olah dia nggak merasa dia sendiri yang ia ejekin tersebut. Dia sendiri yang ia hina. Dia sendiri yang menyebarkan kelakuannya ke negara lain. Kan aneh. Masa ada orang memperluaskan ya kejelekannya ke negara lain? Apa enggak? Oh,
on itu guys. Kejelekannya ia sendiri ia pertontonkan ke negara lain, seolah-olah dia bukan bagian dari negara tersebut. Tapi kenyataannya ya gitulah ya guys ya. Namanya orang kalau ingin mencari makan ya kayak gitu. Kalau enggak